Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model, strategi, dan metode pembelajaran fikih yang beranggotakan sahabat kita yaitu Asmaul Hasanah, Elsa Septaning Tias, dan saya sendiri Zulfan Razaki. Baiklah, langsung saja kita kepada materi, dan nantinya kita akan membahas tentang beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran, yang kedua fungsi dan ciri pembelajaran, yang ketiga macam-macam model pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran fikih, yang kelima strategi pembelajaran fikih, dan yang keenam implementasi metode pembelajaran fikih. Baiklah, langsung saja kita kepada poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen yang meliputi guru, peserta didik, dan materi pembelajaran atau sumber ajar. Dari interaksi ini membutuhkan sarana dan prasarana agar tujuan pembelajaran tercapai, yaitu melalui metode, model, dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai kepada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah penyampaian tujuan. Metode pembelajaran merupakan metode penyampaian materi pembelajaran dari pendidik kepada siswa dengan memilih satu atau lebih metode pembelajaran yang sesuai dengan temanya. Yang membedakan metode dengan strategi ialah terletak pada pendekatan. Pendekatan lebih menekankan pada strategi dan perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaan. Dan poin kedua yaitu fungsi dan ciri model pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran itu di sini dari kelompok kami merangkum 3 fungsi, yaitu yang pertama membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP, dan juga silabus. Yang ketiga, memberikan badan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Adapun juga ciri-cirinya yaitu mempunyai visi dan tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya memiliki persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Yang ciri selanjutnya yaitu tingkah laku mengajar pelajar yang diharapkan mampu mensukseskan suatu model pembelajaran yang menjadi target dan sasaran pada awal sebelumnya. Mungkin itu dari pemaparan poin A dan B. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan dari kelompok 5. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran fikih. Adapun beberapa model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran fikih yaitu yang pertama adalah model pembelajaran konstekstual. Model pembelajaran ini merupakan
konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, yang kemudian mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran konstekstual ini lebih mengutamakan kepada pengetahuan dan pengalaman dalam dunia nyata yang berpusat pada siswa, yakni siswa dapat aktif, kritis, dan kreatif dalam memecahkan sebuah masalah yang ada. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah untuk mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan yang baru bagi semua anggota kelas atau siswa. Sesuatu yang baru ini yakni pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan cara menemukan sendiri, bukan diperoleh dari guru. Selanjutnya, model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran fikih yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah model pembelajaran yang mana menekankan atau melibatkan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi atau sebuah kelompok kecil, tidak individual. Jadi kelompok kecil tersebut itu terdiri dari beberapa peserta didik yang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif ini mengandung pengertian bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian akan terjalin kerjasama dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ditugaskan oleh guru. Selanjutnya, model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran fikih adalah model pembelajaran inquiry, yakni model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Model pembelajaran inquiry ini mampu mengembangkan keterampilan berpikir siswa secara kritis dan kreatif, sekaligus dapat melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik lebih banyak ditantang untuk mencari, melakukan, dan menentukan sendiri. D. Teknik pembelajaran fikih. Adapun macam-macam teknik pembelajaran fikih diantaranya yang pertama yakni teknik pakem. Yang dimaksud dalam teknik ini adalah proses pembelajaran yang mana guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa itu dapat aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan. Peran aktif dari siswa sangat berpengaruh terhadap pembentukan generasi yang kreatif, yang mana mampu menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini berarti seseorang guru dapat menciptakan kegiatan yang beragam sehingga memenuhi kemampuan siswa. Selanjutnya, teknik pembelajaran fikih yang kedua yakni teknik amba, yaitu merupakan suatu teknik pendidikan dalam quantum teaching. Teknik ini menekankan bagaimana dan sedapat mungkin bisa menghadirkan perasaan dalam diri peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari akan memberikan manfaat yang besar. Selanjutnya yakni teknik pembelajaran fikih. Selanjutnya yang nomor 3 adalah teknik Arias, yakni sikap percaya diri perlu ditanamkan pada diri siswa untuk mendorong mereka agar berusaha secara maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. Dalam teknik ini, seorang guru harus memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat dan perhatian dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, tekniknya yaitu teknik tandur. Dalam hal ini, seorang guru tidak hanya memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu, akan tetapi guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Dan seorang guru pun juga diharapkan memberikan pengantar terhadap materi yang akan dibahas dengan menyediakan kata kunci ataupun konsep untuk siswa, sehingga guru dapat membuat sesuatu yang dianggap sulit menjadi sesuatu yang mudah. Baik, akan saya lanjutkan terkait pembahasan kelompok 5, yaitu terkait model, strategi, dan metode pembelajaran fikih. Saya akan melanjutkan pembahasan poin E, yaitu strategi pembelajaran fikih. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan.
untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Strategi pembelajaran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara komunikasi guru dengan peserta didik, yaitu strategi tatap muka dan strategi pembelajaran jarak jauh. Strategi pembelajaran sering disetarakan dengan metode pembelajaran dikarenakan keduanya merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan strategi pembelajaran sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga partisipasi peserta didik yang meliputi latihan dan praktek, tes serta umpan balik, dan yang terakhir adalah kegiatan lanjutan. Berikut adalah beberapa jenis strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran fikih di kelas. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang lebih menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didiknya, dengan maksud agar peserta didik memahami dan menguasai pelajaran yang disampaikannya. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Dan strategi pembelajaran ini dinamakan pembelajaran langsung dikarenakan pembelajaran berpusat pada guru. Dan metode yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan dalam strategi ini adalah metode ceramah. Dikarenakan metode ini lebih mengedepankan penyampaian langsung kepada peserta didik. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses mencari dan menemukan. Peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran bagi peserta didiknya. Dan strategi pembelajaran inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dapat dilakukan melalui tanya jawab antara seorang guru dengan peserta didiknya. Dan metode yang dapat diterapkan dalam strategi ini adalah metode latihan dan metode pemberian tugas. Yang ketiga adalah pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan kepada siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, hasil dari pembelajaran tersebut diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Dan jika diterapkan dalam pembelajaran fikih, strategi tersebut bertujuan supaya seorang guru dalam mengarahkan siswa atau peserta didik dalam memahami, mengenal, dan menghayati hukum Islam, siswa dapat terarah untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah sehingga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang keempat adalah strategi pembelajaran pemecah masalah. Strategi ini menyampaikan pembelajaran dengan cara mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka penyampaian tujuan pembelajaran. Dan strategi ini sangat potensial dalam memberikan pelatihan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dalam rangka menghadapi masalah baik dalam masalah pribadi maupun dalam masalah kelompok. Tugas seorang guru dalam strategi ini adalah memberikan kasus atau masalah baru kepada peserta didik untuk dipecahkan. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai keefektifan dan keefisiensian dalam kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya adalah poin F, yaitu terkait dengan implementasi metode pembelajaran fikih di dalam kelas.
Selain beberapa strategi yang telah disampaikan di atas, seorang guru harus memperhatikan pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi mata pelajaran dan materi yang akan disampaikan. Baik, metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai cara, sehingga tujuan dari sebuah pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Berikut beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yang diantaranya adalah yang pertama, metode pembelajaran ceramah. Metode ceramah adalah cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan metode ini adalah isi mudah diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi peserta didik untuk mengikuti. Yang kedua adalah metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang ada. Metode ini merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau kondisi benda tertentu. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan, yang tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan, serta membuat suatu keputusan. Yang selanjutnya adalah metode tugas dan resitasi. Metode ini berfungsi untuk merangsang anak agar peserta didik aktif belajar baik secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, yaitu antara guru dengan siswa. Karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan peserta didik. Metode ini berfungsi untuk merangsang cara berpikir peserta didik dan membimbingnya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang terakhir adalah metode latihan atau drill, yaitu metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan keterampilan dari apa yang telah dipelajari.